Menjawab pertanyaan bagaimana memanfaatkan strategi pemasaran organik untuk meningkatkan bisnis penjualan termasuk penerapannya. Saya, Hartoko Edo, akan berbagi info untuk Anda. Strategi pemasaran organik merupakan metode pemasaran yang tanpa mengeluarkan biaya, lebih fokus memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, atau lainnya dengan membuat dan mengunggah konten kreatif untuk berinteraksi dan sekaligus untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Strategi ini tentunya sangat cocok untuk bisnis UMKM yang belum menyiapkan biaya promosi, karena yang pertama, tidak mengeluarkan biaya, kedua, lebih personal, dan dapat membangun hubungan kuat dengan audiens, ditambah dapat meningkatkan keterlibatan audiens atau yang disebut sebagai engagement. Yang ketiga, dapat memperkuat citra merek secara autentik dan berkualitas atau yang disebut sebagai brand authenticity. Lalu apa manfaat strategi pemasaran organik bagi pebisnis? Manfaat pertama, meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Dengan konten yang menarik dan terjadwal, produk Anda bisa dikenal lebih luas bahkan hingga luar daerah. Yang kedua, membangun komunitas. Misal, yang Anda jual adalah kopi lokal. Cobalah untuk menjadi bagian dari komunitas pecinta kopi karena hal ini dapat memperkuat loyalitas pelanggan Anda. Yang ketiga, mengedukasi pelanggan. Strategi pemasaran organik ini dapat menjelaskan keunikan kopi lokal Anda, mulai dari metode panen, rasa khas kopi, atau cerita sukses di balik petani kopi. Yang keempat, mendapatkan pelanggan yang loyal. Strategi ini juga dapat membantu menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan sehingga mereka dapat atau melakukan repeat order. Dari keempat manfaat yang telah saya sebutkan tersebut, saya akan membahas pada poin nomor 4 dulu, yaitu bagaimana mendapatkan pelanggan yang loyal. Membangun hubungan emosional dengan pelanggan sebagai salah satu kegiatan strategi pemasaran organik adalah hal yang wajib bagi Anda dan harus dilakukan. Ikatan yang tumbuh antara merek dan pelanggan bisa menumbuhkan suatu kepercayaan dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, menciptakan pelanggan setia, dan bisa mendorong pertumbuhan bisnis Anda. Saya akan berbagi tips, yaitu 6 cara bagaimana membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Yang pertama, pahami terlebih dahulu siapa pelanggan Anda. Misalnya seperti ini. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka inginkan? Setelah Anda tahu needs and wants mereka, catat dalam buku pelanggan. Lalu pelajari. Cari solusinya, tanya sana-sini, dan kemudian wujudkan. Yang kedua, bikin komunikasi secara terbuka, yaitu dengan cara memberikan informasi secara transparan dan responsif. Ini bisa Anda dapatkan dari umpan balik pelanggan yang telah Anda rekam. Cara yang paling mudah adalah Anda memasang stiker pada meja kasir, misalnya tulisannya seperti ini. Buatlah scan barcode mengarah kepada link URL chat WhatsApp Anda. Jangan lupa, siapkan terlebih dahulu jawaban yang sering ditanyakan oleh pelanggan atau yang disebut sebagai Q&A, question and answer, dan simpan jawaban dan pertanyaan tersebut di aplikasi Google Keeps atau Notes HP Anda. Bagus lagi jika disiapkan auto replay yang isinya contohnya seperti ini. Oke brother, masih membahas tentang bagaimana cara membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Poin yang ketiga adalah personalisasi pengalaman.
Silahkan gunakan data pelanggan untuk menyajikan pengalaman yang dapat Anda sesuaikan. Jika Anda belum memiliki data pelanggan, silahkan beli kuarto besar, lalu buat kolom yang isinya sebagai berikut. Pertama, nomor urut, kemudian nama, alamat, nomor kontak, usia, akun sosial media mereka, kepeminatan, jumlah transaksi. Isi tiap transaksi dengan tanda hitung tongkat seperti ini. 1, 2, 3, 4, cret. Ini disebut sebagai tally, yaitu tanda hitung tongkat atau dinding penjara. Poin yang keempat, empati dan kepedulian. Ini poin yang paling penting agar pelanggan betah dan mau berbelanja kembali, yaitu selalu menunjukkan empati dan kepedulian kepada pelanggan. Contohnya begini, ketika ada datang pelanggan baru, jangan duduk, berdiri, sambut mereka dengan hangat, ucapkan selamat datang. Misal, selamat datang di outlet kami Kak, saya Hartoko Edo, ada yang bisa saya bantu? Kemudian persilahkan pelanggan untuk melihat-lihat. Selingi dengan penekanan apa yang ingin Anda jual. Contohnya, Kak, kami punya produk unggulan untuk pecinta kopi tubruk, yaitu kopi Gayeng Semarangan. Ini merupakan jenis kopi premium varian Robusta 100% tanpa campuran. Kami pastikan sudah disortir dari kebun kopi kami sendiri. Kami punya testernya, mau mencoba? Contohnya demikian. Tunggu respon dari pelanggan, lalu jawab ekspresi mereka seperlunya, namun dengan tetap menjaga wajah serta nada bicara yang semangat dan hangat. Ini perlu Anda terapkan, brother. Bertindaklah sebagai konsultan, bukan sebagai penjual. Karenanya, perbanyaklah referensi mengenai jenis kopi yang Anda jual. Lalu apa yang harus Anda katakan jika ternyata pengunjung itu hanya tanya-tanya doang alias tidak beli? Upayakan tetap smile dan semangat, dampingi mereka hingga sampai pintu keluar. Lalu ucapkan, terima kasih atas kunjungan kakak, silahkan mampir lagi jika lewat ke sini. Hati-hati di jalan ya kak. Percayalah brother, jika ini bisa Anda lakukan, niscaya dia akan datang kembali dan membeli produk Anda. Lalu bagaimana kalau dia beli cuma sedikit aja, misal 10.000 atau 20.000? Tetap bersemangat, jadilah orang yang pandai berterima kasih. Matur nuwun sanget nggih Kak, alhamdulillah sampun dilarisi, mugi tansah berkah. Demikian. Lalu bagaimana kalau yang dibeli itu banyak? Nah, di sini Anda harus memainkan suatu ekspresi wajah riang gembira. Ucapkan seperti ini, contohnya ya. Wah, kata sangat ingkang dipundhut, alhamdulillah sampun diparingi rezeki ingkang kathah saking kakak. Mugi tansah barokah, jasa Allah khair. Begitu contoh ya. Kita doakan kebaikan untuk dia. Dan jika pembeli nawar, apa yang harus kita lakukan? Setiap bisnis pasti ada dua opsi harga. Yang pertama fixed price, yang kedua boleh ditawar. Jika harga kopi Anda yang tertera adalah harga fixed price, maka ucapkan demikian. Pangapunten Kak, kopi kami bukan aspalan, tapi berasal dari biji pilihan yang berkualitas. Dan satu lagi, roasting kami berstandar tinggi, agar memastikan kualitas tetap terjaga. Jadi harganya sudah sangat sepadan dengan nilai serta kualitas terbaik dari kopi kami. Mohon maaf ya Kak, harganya sudah pas. Sampaikan seperti itu dengan tetap muka tersenyum. Namun jika ada policy diskon, sampaikan seperti ini contohnya. Wow, tentu saja boleh Kak. Kopi kan bukan hanya sekedar soal rasa ya Kak, tapi pengalaman. Silahkan menawar tipis-tipis saja. Mau dikonsumsi sendiri atau mau dijual ulang Kak? Mau beli berapa kilo?
Ya, meskipun hari ini kakak dapat diskon, namun kami pastikan bahwa kualitas produk kopi kami tetap yang terbaik seperti biasanya. Seperti itu contohnya. Kemudian bagaimana jika ada datang pembeli yang mengeluh, artinya pernah beli di situ, lalu tidak merasa cocok. Jadilah pendengar yang baik. Dengarkan dulu apa yang menjadi keluhan dia. Lalu tanggapi dengan bijak serta tetap menunjukkan sikap yang santun. Nggih, Bapak Ibu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan keluhan tersebut. Apa boleh kami memberikan kompensasi atas ketidaknyamanan Bapak Ibu? Seperti itu contohnya. Kemudian satu kasus lagi, bagaimana ada pembeli yang datang untuk repeat order. Ingat brother, setiap pembeli datang, Anda harus bisa merekam siapa namanya. Maka ucapkan seperti ini. Terima kasih Kak Vina, apakah Anda ingin memesan kopi favorit yang kemarin dibeli? Tunggu jawaban lalu respon. Tambahkan sedikit. Kami juga memiliki varian baru yang bisa kakak coba, yaitu blended coffee. Blended coffee ini merupakan campuran kopi Arabica dan Robusta dengan rasio 70 dibanding 30. Lalu, tunggu respon lagi. Setelah mereka selesai bicara atau tidak bicara, lanjutkan dengan sedikit keterangan. Kopi Arabica itu kan memiliki rasa lebih manis dan harum. Dia bisa memberikan aroma lembut seperti jeruk dan bunga. Sedangkan kopi Robusta itu memiliki rasa yang lebih kuat, sedikit pahit dan pedas seperti tembakau. Sehingga kalau kopi ini dicampur akan bisa menghasilkan rasa yang kuat dan mantap. Seperti itu. Lalu tunggu lagi respon dari pelanggan, timpali seperlunya. Tetap dengan menjaga mimik wajah dan nada bicara yang penuh semangat. Kita lanjutkan poin kelima, masih pada bahasan bagaimana membangun hubungan emosional dengan pelanggan, yaitu melihat pelanggan sebagai pribadi. Di sini, brother, Anda harus memperlakukan pelanggan sebagai pribadi yang unik dan utuh. Cara menerapkannya contohnya seperti ini. Jika ada pelanggan baru datang ya, ucapkan selamat datang. Contohnya, selamat datang di kedai kami. Saya Hartoka Edo, apa yang bisa saya bantu? Setelah tanya jawab secukupnya, cobalah bertanya nama pelanggan itu siapa. Maaf, boleh tahu nama kakak? Ya, sedikit basa-basi. Jika yang bersangkutan menyebut nama, segeralah ucapkan terima kasih. Selanjutnya, seringlah menyebut nama tersebut saat berkomunikasi dengan pelanggan. Sebagai konsultan kopi, Anda harus menjadi pendengar yang baik. Memberikan perhatian penuh saat mereka bicara. Jangan lupa, ulangi apa saja yang mereka sampaikan untuk memastikan bahwa Anda memahami kebutuhan pelanggan Anda. Contohnya begini, jadi Kak Robert membutuhkan kopi dengan rasa yang lebih mild ya Kak. Kami punya rekomendasi kopi mild yang paling banyak dibeli saat ini. Ini kopi mildnya Kak, tunjukkan. Rasanya lebih ringan, lembut, dan kandungan kafeinnya lebih rendah. Ini tidak menggunakan perisai kopi maupun pemanis buatan, sehingga aromanya bisa kakak cium ini lebih cool. Contohnya seperti itu. Kesalahan yang sering dilakukan oleh penjual adalah tidak mencatat preferensi pelanggan, seperti produk apa yang sering dibeli atau rasa favorit apa yang mereka sukai. Padahal, preferensi ini dapat digunakan untuk menawarkan layanan yang lebih personal. Contohnya demikian, brother. Ini ada suatu kasus pelanggan Anda, Kak Vina, datang kembali. Dia pernah beli kopi Robusta, natural, lalu repeat order. Sambut dengan kata-kata seperti ini. Halo Kak Vina, kopi Robusta natural kakak baru saja mendarat dengan aman dan sekarang ready stock. Mau pesan yang sama atau mau mencoba varian lainnya? Kalau ini bisa Anda lakukan, maka
secara lahir batin dia akan terikat secara personal. Buktikan saja. Dan yang tidak kalah pentingnya, brother, dalam memperlakukan pelanggan sebagai pribadi yang utuh adalah memperlakukan pelanggan sebagai individu, bukan sebagai pembeli. Caranya, hindari jawaban yang terdengar seperti robot atau otomatis. Tanya satu, dijawab satu, tanya dua, dijawab dua. Berikan perhatian khusus untuk seluruh pelanggan. Contohnya, terima kasih Kak sudah mampir. Ada yang bisa kami bantu lagi sebelum Kak Ana pergi? Ini. Nah, cara keenam dalam membangun hubungan emosional dengan pelanggan adalah mengunjungi atau menyambangi tempat duduk pelanggan. Ini sebetulnya pekerjaan mudah, tapi sangat penting, namun jarang dilakukan oleh para pebisnis. Mulai sekarang, biasakanlah Anda mengunjungi pelanggan setelah mereka selesai makan minum dan terlihat dalam pembicaraan yang santai. Karena dengan menghampiri pelanggan di tempat duduknya, mereka akan merasa lebih diperhatikan. Apalagi yang datang adalah Anda sendiri sebagai bosnya. Pasti mereka akan lebih nyes. Contohnya demikian. Permisi Kak Ahmad, mohon waktu sebentar boleh? Ketika mereka menjawab, ya silahkan. Perkenalkan dulu, saya Hartoko Edo, Duty Manager kopi ini. Boleh mendengar masukan dari Kak Ahmad mengenai kualitas produk dan layanan kami? Lalu tunggu respon mereka dan tanggapi tipis-tipis atau secukupnya. Kemudian tutuplah dengan kalimat seperti ini. Jika Kak Ahmad puas, tolong dibantu untuk menulis ulasan positif di profil bisnis Google kami. Silakan bisa scan melalui barcode ini. Namun jika ada hal yang kurang berkenan, mohon berkenan menyampaikannya kepada kami melalui chat WhatsApp di nomor kami 0811 272 1515 sambil menyerahkan kartu nama. Tutup dengan ucapan terima kasih. Terima kasih atas kunjungan Kak Ahmad. Semoga berkenan datang kembali. Oke brother, saya cukupkan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Insya Allah saya akan melanjutkan konten berikutnya, yaitu bagaimana cara meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Silahkan simpan dan ikuti channel ini, Hartoko Edo. Terima kasih. Salam kompeten.